sekolahnya? Terima kasih, saya perkenalkan diri. Nama saya Mustafa SPD. Sekolah yang saya pimpin sekarang namanya UPT SPN SDN 317 Borong, Desa Borong, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba. Oh iya. Kalau boleh saya tahu Pak, sudah berapa tahun mengabdi di SD 317 Borong? Saya masuk di sini pas 31 Mei 2019 sampai sekarang, dan mudah-mudahan bisa berlanjut. Oh iya Pak, Terima kasih. insya Allah. Jadi terima kasih banyak atas waktunya Pak. Jadi hari ini kebetulan saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 7, punya tugas untuk mewawancarai kepala sekolah terkait pengambilan keputusan. Iya. Jadi nama saya Sindarwati SPD dari SMA Negeri Bulukumba. Iya. Selama menjadi kepala sekolah, otomatis kan kita pernah mengalami beberapa kasus yang menyangkut dilema Pak ya. Iya betul. Iya, dalam mengambil keputusan terkadang kita bingung, apakah saya harus memutuskan yang ini atau yang itu, sementara sama-sama benar. Iya betul, Iya. betul. Berangkat dari situ Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan mengenai kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral. Iya, silakan. Jadi yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika itu Pak? Ya, terima kasih. Sebelum saya memberikan jawaban, saya sebagai kepala sekolah memberikan apresiasi kepada Ibu atas keberhasilannya menjadi calon guru penggerak yang sekarang sudah berproses. Jadi saya masuk di pertanyaan tadi tentang bagaimana cara mengidentifikasi tentang kasus-kasus yang biasanya ada dilema di dalamnya. Iya Pak, betul. Jadi saya sebagai kepala sekolah, bahkan jauh-jauh sebelumnya kami memang banyak membaca referensi, membaca buku tentang hal itu. Iya. Jadi khusus saya sendiri dalam memimpin lembaga ini, dalam mengidentifikasi kasus-kasus itu, tentunya kami selalu melakukan pendekatan kepada teman-teman kami. Yang pertama, kami tidak sungkan meminta mereka menyampaikan apa hal yang menjadi kendala Bapak dan Ibu di dalam melaksanakan tugas-tugas Bapak dan Ibu. Itu satu. Yang kedua, dalam hal menyampaikan kendala-kendala itu tentunya kami musyawarahkan bersama tentang apa solusi apa yang harus kita ambil untuk menyelesaikan masalah itu. Saya kira begitu. Luar biasa sekali Pak. Iya. Jadi mengkoordinasikan dengan guru bantunya Bapak itu yang paling penting Pak ya? Iya betul sekali. Oke Pak, baik Pak. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus yang sama-sama benar, Pak? Iya, jadi di sini terjadi dilema etika namanya, karena kita harus memutuskan sebuah kasus yang sama-sama benar, kanan benar, kiri benar. Bagaimana itu, Pak? Iya betul sekali. Nah itulah yang dinamakan dilema. Iya, Pak, betul. Tetapi di dalam mengambil sebuah keputusan, seorang pimpinan itu memang sudah menjadi harga mati bahwa harus ada keputusan. Harus ada keputusan. Sebelum itu kita tentu telah mempelajari namanya skala prioritas. Di dalam dilema ini katakanlah ada dua hal yang katakanlah 11-12 hampir sama kebenarannya. Maka dalam hal ini tentu ada faktor lain yang bisa kita tempuh untuk mengambil keputusan tersebut. Faktor lain yang saya maksud adalah hati nurani. Hati nurani. Jadi di samping objek di lapangan kita sudah tahu bahwa calon keputusan siapa benar, calon keputusan siapa juga benar, maka ada faktor ketiga, itulah hati nurani tadi. Betul sekali Pak, luar biasa. Ya Pak, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan itu? Ya, terima kasih. Setiap kebijakan, setiap keputusan tentu punya fase. Fase-fase, ada langkah-langkah.
dalam hal itu yang Ibu tanyakan, tentunya langkah pertama yang saya harus ambil dulu sebelum saya sampai kepada keputusan final, tentunya saya akan mendekati teman-teman saya dulu. Sebelum masuk di acara formal dalam hal pengambilan keputusan akhir, saya akan mencari teman-teman saya bagaimana keputusan nanti, apakah ini tidak merugikan suatu pihak dan pihak lain. Betul sekali. Ada pendekatan persuasif dulu. Iya, betul-betul jiwa pemimpin, Pak. Iya, terima kasih. Persis sekali seperti apa yang saya pelajari di guru penggerak ini, Pak. Iya, ya betul. Iya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap sudah efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Betul sekali bahwa hal-hal yang saya ambil selama ini, karena sebelum saya masuk di lembaga ini ada hal yang sangat perlu diperbaiki. Katakanlah, ini mohon maaf, kedisiplinan guru-guru di sini. Sebelum saya masuk, saya jujur katakan bahwa karena terhalang dengan sumber daya di sini, jadi kita tidak terlalu panjang mengungkap itu. Tapi kita harus jujur bahwa dalam perbaikan pendidikan memang kita harus ada risiko. Jadi yang saya ambil waktu saya masuk di sini, tentunya saya menginstruksikan kepada staf saya, kepada guru saya bahwa kedisiplinan adalah hal yang utama yang harus kita tegakkan untuk tercapainya tujuan pendidikan. Kira begitu. Betul sekali, Pak. Iya, makanya saya melihat kebetulan kan saya alumni dari sekolah ini, Pak. Oh iya. Ya, dulu itu di tahun 1995. Iya. Dan saya melihat akhir-akhir ini memang sekolah ini agak berkembang, Pak. Iya, alhamdulillah. Sebelumnya kan banyak sekali pergantian kepala sekolah, iya, seperti itu. Iya. Selanjutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, Pak? Nah, otomatis Bapak selama ini punya tantangan dalam mengambil sebuah keputusan. Tantangan terbesarnya itu seperti apa? Ya, terima kasih. Di dalam mengambil sebuah keputusan, tentunya ada memang tantangan yang saya hadapi, tetapi saya tidak mengatakan itu adalah sebuah tantangan berat. Cuma kita harus jalani juga. Katakanlah keputusan untuk pendidikan kelas misalnya. Oh iya, betul. Pendidikan kelas. Siswa kita di sini kan kurang. Jadi kita putuskan bahwa harus ada yang tinggal kelas, ya memang yang tidak bisa naik ke kelas 3 harusnya kelas, tetapi karena siswa kurangnya harus naikkan semua. Itu salah satu contoh. Iya, betul sekali. Ini termasuk tantangan Iya, juga, iya, karena betul, dalam dunia pendidikan ya memang tidak bisa naik kelas, harus tinggal. Tetapi kalau kita tinggalkan mereka di kelas awal, di kelas sebelumnya, tidak ada yang bisa naik. Jadi itu tantangan juga. Iya, Terima kasih. Jadi bagaimana Bapak nanti berusaha semaksimal mungkin supaya guru-gurunya betul-betul menjadi pemimpin pembelajar yang menyenangkan di kelas, supaya anak juga senang, Pak, ya? Iya, seperti itu harapan kita semua. Betul, Pak. Pertanyaan selanjutnya, Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan permasalahan itu, Pak? Iya, terima kasih. Jadi untuk hal itu tentunya kita melihat kasusnya. Kalau kasusnya itu memerlukan waktu untuk membahas lebih lanjut, ya kita pilih, kita bukan jadwal. Tetapi kalau kasusnya yang ringan-ringan saja, tentunya kita selesaikan pada saat itu juga, pada tempat itu juga. Dan insyaallah yang alhamdulillah yang kami lakukan selama ini ya seperti itu. Iya, Pak, terima kasih. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak?
Iya, tentunya kita harus jujur bahwa di setiap lembaga tentu ada orang-orang terdekat dengan kita. Kalau di kantor-kantor di luar sekolah kan ada namanya wakil, ada namanya sekretaris. Iya. Jadi tanpa saya sebutkan bahwa dia sekretaris, dia wakil di sekolah saya, tentunya adalah orang-orang yang bisa membantu saya tentang itu. Oh iya, apakah Bapak pernah melibatkan orang tua murid, Pak? Saya libat ke orang tua murid kalau memang itu dibutuhkan. Oh iya, termasuk komite sekolah. Termasuk komunitas sekolah itu sudah pasti. Oh iya, terima kasih Pak. Pertanyaan terakhir dari saya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Terima kasih, dan pembelajaran yang saya petik bahkan itu adalah pembelajaran yang sangat besar, sangat bermanfaat bagi saya ke depannya, yaitu antara saya dengan teman-teman guru staf saya ada hubungan silaturahmi yang baik, ada hubungan timbal balik yang baik, dan saling berkomunikasi, saling menyampaikan. Jadi unek-unek kami dengan mereka tidak terhalang, tidak ada tirai antara saya dengan mereka. Jadi kita plong saja begitu. Luar biasa sekali Pak. Bapak betul-betul seorang pemimpin, pemimpin harapan guru-guru bantunya Bapak. Sebenarnya setelah mendengarkan jawaban-jawaban dari Bapak, saya merasa seakan-akan saya memposisikan diri sebagai guru bantunya Bapak, dan mungkin saya tidak akan bermalas-malas pergi sekolah Pak, karena mempunyai pemimpin yang jiwa sosialnya bagus sekali, luar biasa sekali. Iya, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Dan saya juga memberikan apresiasi kepada Ibu. Mudah-mudahan programnya lancar dan suatu saat bisa kembali mengabdi di masyarakat, di sekolah dengan pengalaman yang lebih mumpuni lagi dari sekarang dengan banyak program ini. Terima kasih banyak waktunya Pak. Semoga tetap menjadi kepala sekolah andalannya guru-guru Bapak. Ya, terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih juga. Saya terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon izin Pak, saya minta waktu tak sebentar. Kebetulan saya dari calon guru penggerak angkatan 7 ada tugas untuk demonstrasi kontekstual, yaitu wawancara kepada 3 kepala sekolah Pak. Oh iya, silakan. Menyangkut cara mengambil keputusan dalam hal ini yang ada dilemanya, dilema etika. Iya, betul. Iya. Bisa saya mulai Pak? Iya, silakan. Iya. Untuk pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Yang pertama kita harus mengetahui dulu, melihat dulu apa itu masalahnya. Iya, kemudian setelah itu kita pelajari secara mendalam. Oh, ini masalah ini, menyangkut masalah ini. Dan kita harus bagaimana caranya mencari solusinya dengan cara mengikutkan semua stakeholder yang ada di sekolah, termasuk guru, pegawai, dan keseluruhan yang menyangkut masalah itu yang berkepentingan. Oh iya Pak, jadi diidentifikasi dulu Pak ya? Iya. Oh iya. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan, yaitu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Yang kedua harus dipelajari dulu. Iya. Kalau misalnya kedua-duanya benar, berarti kita harus bagaimana caranya mendekati kedua pihak. Oh iya. Kita dekati kedua pihak. Begitu juga kalau salah, kemudian memberikan pengertian keduanya sehingga dia memang betul-betul dia memahami, sehingga kita nanti menyelesaikan masalah itu tidak ada yang tersakiti. Kemudian tidak ada juga yang merasa senang, yang merasa menang. Sehingga kita memutuskan sesuatu hal itu tadi dengan cara memperhatikan bagaimana tidak ada satu pun di antara kita itu yang merasa disakiti. Kemudian tidak ada juga yang merasa menang, semuanya sama. Oh iya Pak, terima kasih. Masih ada Pak, terus langkah-langkah seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Langkah pertama, keputusan yang langkah pertama tentunya harus mengidentifikasi dulu masalah apa yang terjadi. Setelah didapat identifikasinya, kemudian kita menganalisis masalahnya.
Kemudian setelah pengambilan keputusan, kita usahakan musyawarah. Iya, musyawarah dengan semua pihak sekolah termasuk guru, mengikutkan semua pihak guru di dalam menyelesaikan masalah tersebut sehingga betul-betul masalah tersebut bisa selesai dengan bagus. Iya Pak, seperti itu. Jadi otomatis Pak selama ini dalam mengambil keputusan pastilah ada tantangan-tantangan yang betul. Bapak hadapi. Kalau Betul. boleh saya tahu Pak tantangan seperti apa itu Pak? Tantangan yang biasa muncul kadang-kadang dari pihak kita seakan-akan dia merasa bahwa ini salah, ini keputusan ini. Kadang-kadang juga sehingga bisa memunculkan sifat antipati, kemudian sifat diam. Itu yang biasa muncul. Makanya kita harus bagaimana caranya mengendalikan itu. Itulah sebenarnya konsekuensinya seorang kepala harus mencari dan menyenangkan. Walaupun terus terang saya katakan tidak semua pasti bawahan itu senang dengan 100%. Mungkin makanya kita harus bagaimana caranya selalu membina kekeluargaan. Dan kita menganggap bahwa seorang pimpinan itu atau kepala sekolah itu bukan seorang pimpinan, tapi dia merupakan pelayan. Pelayan dan harus banyak belajar karena dia harus mampu menjawab segala sesuatu hal yang ditanyakan oleh teman-temannya. Iya, seperti itu Pak. Iya. Dalam hal itu Pak, apakah Bapak membuat jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Iya. Kadang-kadang kita perlu memang, misalnya kalau kasusnya itu terlalu berat, bisa memunculkan semua, bisa keluar ke masyarakat atau yang lain-lain, banyak orang yang terpengaruh ke masalah itu, maka kita harus membuat suatu jadwal. Tapi kadang-kadang juga ada spontan, katakan masalahnya kita undang dulu semua sekolah, baik komite, baik guru atau kita rembukan bersama, baru kita jangan besok kemungkinan atau karena jadi kadang diselesaikan di tempat, kadang harus ditentukan jadwalnya Pak ya, seperti itu. Begitu. Bagaimana bentuk prosedurnya Pak yang Bapak lakukan? Prosedurnya dalam mengambil keputusan itu yang ada jadwalnya atau yang harus dilakukan segera? Yang harus dilakukan segera, katakanlah suatu masalah yang harus memang meminta pada saat itu harus diselesaikan, tidak bisa tidak. Contohnya misalnya ada kasus, misalnya katakanlah siswa terjadi penyerangan dari sekolah kita, maka pada saat itu tidak boleh ditunda, besok pada saat itu harus selesaikan, mencari solusi, kemudian siapa-siapa yang harus dihubungi pada saat itu untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau misalnya langkah yang kita harus ambil, kalau misalnya dia terjadwal, itu tadi kita lihat dulu, kemudian kita pelajari sejauh mana sebenarnya ini pentingnya masalah ini, atau berapa banyak orang yang bisa terpengaruh akibat ini. Itu langkah itu. Kemudian kita berdiskusi, kemudian kita mengadakan musyawarah, dengan setelah itu barulah kita bisa. Jadi selama ini adakah bentuk dukungan atau orang-orang yang membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah itu atau dalam mengambil sebuah keputusan? Alhamdulillah selama karena saya sudah 7 tahun juga kepala sekolah. Alhamdulillah selama ini rata-rata itu semua masalah yang saya selesaikan itu semuanya dari dukungan dari bawah. Karena prinsip saya itu tadi, di dalam mengambil keputusan harus mengikutkan semua guru, komite, kalau perlu orang tua siswa juga kalau memang tidak bisa lagi. Betul. Yang terakhir Pak, masih ada dari saya pertanyaan terakhir. Apakah dari semua hal yang Bapak telah sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan menyangkut dilema etika Pak? Pengalaman yang bisa saya dapatkan, yang pertama kadang-kadang suatu keputusan itu tadi, yang namanya keputusan pasti tidak semua orang senang. Disitulah kita ditantang bagaimana caranya kita bisa menaklukkan hatinya sehingga bisa ikut pada keputusan apa yang kita berikan. Prinsipnya itu
membimbing saya atau mengajarkan saya bagaimana caranya saya bisa berbuat adil, kemudian bisa memenuhi kebutuhan setiap orang. Dari itu. Iya, saya senang sekali Pak mendengarnya. Terima kasih banyak atas sama-sama. waktu kita dan saya sangat termotivasi dengan apa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan nanti saya bisa belajar lebih banyak dari Bapak sebagai kepala sekolah. Pak. Terima kasih waktunya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Bu telah menerima saya di tempat Ibu, di sekolahnya Ibu. Di sini saya mau meminta waktu tak sebentar untuk memberikan beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah. Iya. Jadi sebelumnya boleh saya tahu nama lengkapnya Ibu dan nama sekolahnya? Nama kepala sekolah Tasmira SPD. Sekolah di sini SDN 256 Kajang-Kajang, Desa Borong, Kecamatan Herlang. Iya betul. Sudah berapa lama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah di SD 256 Borong ini, Kajang-Kajang ini? Kajang-Kajang kalau sudah hampir 10 tahun. Oh sudah hampir 10 tahun. Dengan periodenya, karena SK pertamanya di 127 kurang lebih 1 tahun. Oh iya seperti itu. Otomatis selama ini Ibu sangat menyenangi profesi Ibu sebagai kepala sekolah. Alhamdulillah. Jadi Bu, di sini saya Sindarwati SPDGR asal sekolah SMA Negeri 6 Bulukumba, calon guru penggerak angkatan 7. Oh iya, alhamdulillah. Semoga berhasil sukses. Iya, insyaallah amin. Jadi di sini saya ada tugas untuk demonstrasi kontekstual mewawancarai 3 kepala sekolah terkait pengambilan keputusan tentang kasus-kasus yang membuat kita dilema. Dalam hal ini dilema etika dan bujukan moral. Iya, bisa saya mulai Bu? Ya. Iya, terima kasih. Pertanyaan yang pertama Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di sekolahnya Ibu? Gitu ya. Iya. Dengan melihat kondisi itu, tentu melihat bentuk kasus, apakah kasus ini merupakan dilema atau bukan, tentunya begitu toh. Karena terkadang kita memang sulit mengambil keputusan, jadi harus jeli melihat setiap kasus itu. Oh luar biasa sekali Bu ya. Iya. Pertanyaan kedua, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya Ibu, terutama kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar. Nah di sini kita biasanya dilema Ibu. Berusaha untuk mengambil keputusan dengan langkah-langkah yang sesuai, mengidentifikasi kasus yang sama-sama benar atau benar lawan benar gitu mungkin. Oh iya, jadi Ibu selalu mengidentifikasi kasusnya Bu ya. Iya. Apakah ini benar, sama-sama benar atau sama-sama salah? Iya. Gitu. Iya, terima kasih. Selanjutnya Ibu, pertanyaan ketiga, langkah-langkah apa atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Ibu lakukan dalam mengambil keputusan itu? Tentunya mungkin sebagai pemimpin harus menjalin komunikasi yang baik dengan pihak terkait atau dengan guru di unit kami. Oh iya. Tentunya dengan guru kelas. Iya, menjalin komunikasi selalu Bu ya. Iya. Luar biasa kepala sekolah yang selalu menjalin komunikasi dengan guru kelasnya. Iya. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap sudah efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang sudah efektif begitu. Tentunya mungkin menemukan fakta-fakta yang bisa mendukung pengambilan keputusan. Ya, tentu berkolaborasi atau menjalin komunikasi, menentukan keputusan sesuai aturan yang berlaku. Iya, sesuai aturan yang berlaku Bu ya. Iya. Tentu
kita harus mengikuti dengan petunjuk-petunjuk. Iya, betul sekali. Iya. Selama menjadi kepala sekolah dalam mengambil keputusan, otomatis ada tantangan yang pernah Ibu hadapi. Nah, kira-kira selama ini yang merupakan tantangan dalam keputusan yang Ibu ambil mengenai kasus-kasus dilema etika itu seperti apa? Pasti ada tantangannya. Oh, kalau seperti itu setiap kali melaksanakan rapat itu, utamanya di pembagian saatnya pencairan dana, di situ. Kadang saja setelah kami cairkan, setelah kami komunikasi, berlangsung toh aman. Sebentar lagi masih ada saja yang tidak, ada saja tantangannya seperti ada yang tidak menerima dengan keadaan yang kami sampaikan, utamanya di segi pembelanjaan di sekolah. Oh iya, terkait persoalan dana pasti disitulah itu. tantangan terberatnya, Bu. Betul sekali. Karena sekalipun dikasih tahu siswa kita harus kita berdasarkan dengan seperti ini, siswanya kita hanya sekian. Iya. Itu juga iya, tapi kami sebagai kepala sekolah tetap menerima itu. Iya, betul Harus sekali. kita sama-sama. Iya. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tatanan jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau membuat jadwal dulu kapan untuk bisa mengambil keputusan itu atau menyelesaikan masalah itu? Dengan melihat kasusnya, terlebih dahulu jika kasusnya ringan, keputusan bisa diambil segera. Namun jika kasusnya agak berat, maka saya akan membuat jadwal kembali. Oh iya, berarti Ibu melihat dulu Iya. bentuk kasusnya seperti apa. Iya. Kalau kasusnya biasa-biasa saja, ya langsung langsung diselesaikan di tempat. terselesaikan saat itu. Tapi kalau misalnya ada saja yang masih belum mengikuti ke ketentuan tadi, Iya. tentu saya akan melanjutkan dengan program kembali. Oh iya, luar biasa sekali, Bu. Selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya pastilah ada pihak yang membantu saya dalam mengambil keputusan itu. Misalnya saja, tentu tidak keluar dari guru-guru kelas kami di sekolah. Tentu dengan bantuan orang tua siswa, dengan siswa itu sendiri di saat saya mengundang orang tuanya. Tentunya begitu. Oh, Iya. berarti Ibu ini selalu berkomunikasi dengan orang tua Iya, siswa, Bu, ya? iya, dengan mengeluarkan dulu undangan. Oh iya. Pertanyaan terakhir dari saya, Bu. Iya. Dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa saja yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan tentang dilema etika? Pembelajaran yang bisa saya ambil yaitu bahwa ternyata berat sekali mengambil sebuah keputusan dalam kasus dilema itu, Ibu. Namun ketika kita menemukan langkah yang sesuai, maka mudah sekali mengambilnya dan menjalankan keputusan itu. Agak sekiranya selama kita menjalankan keputusan itu lalu mereka saja bisa bersama, semudah itu menjalankannya. Tetapi alhamdulillah kami di sekolah di SD 256 mudah-mudahan apa yang terlaksana selama ini saya bisa tingkatkan ke depan. Saya yakin guru-guru kelasnya Ibu ini pasti hebat-hebat juga di kelas, menjadi pemimpin pembelajaran yang menyenangkan, Bu, ya. Semoga saja. Amin. Ya, terima kasih banyak Ibu. Mudah-mudahan bisa menjadi pemimpin yang baik, yang istimewa.